Gagal bayar di aplikasi Watas, ya, dan katanya utang kita bisa akan otomatis lunas jika kita mau bersabar dan melakukan beberapa hal yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, benarkah seperti itu? Yuk, kita akan mulai pembahasannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat buat teman-teman semua. Semoga sehat-sehat selalu dan juga semua teman-teman semua bisa terus tabah ketika gagal bayar di situasi seperti ini. Karena ya, kita tahu bahwa kita berhadapan dengan pinjol itu nggak semua orang bisa dengan mudah mengatasinya, nggak semua orang juga bisa dengan tabah mengatasinya. Banyak juga yang panik, banyak juga yang stres dan juga tidak tahan dengan cara-cara dan metode penagihan di aplikasi pinjaman online. Nah, oleh karena itu kita akan bahas sebuah hal yang sebenarnya sangat mendasar dan saya pun juga sering kali mengulang-ulangnya. Tapi ya mau gimana? Karena di luar sana masih banyak banget teman-teman yang masih galau, masih stres, masih sedih dan bingung harus ngapain. Ya, masih ketakutan bakal masuk penjara kalau tidak bisa bayar hutang pinjolnya. Nah, ya, apakah benar Watas bisa otomatis lunas sendiri tanpa bayar? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kembali lagi, pelunasan hutang itu adalah wewenang dari aplikasi pinjolnya sendiri. Wewenang hutang adalah sebaik mereka bisa memberikan pelunasan kepada kalian atau mungkin bisa biasa disebut pemutihan data. Itu ya karena tim mereka menyatakan bahwa kalian udah tidak bisa bayar lagi dan untuk menyelamatkan dalam tanda kutip data-data mereka, ya mungkin performa mereka, ya biasanya itu terjadi. Utang kita dianggap otomatis lunas, slip OJK kita dianggap bersih. Nah, ini sayangnya tidak terjadi ke semua orang. Sayangnya hanya beberapa orang khusus. Tapi ya kembali lagi ya, namanya juga rezeki kan kita tidak pernah tahu. Namanya hal seperti ini kan di luar kontrol kita, di luar wewenang kita. Jadi ya kita 50-50. Bisa otomatis lunas, bisa juga sampai 3 tahun, 4 tahun. No, nggak bakal lunas-lunas dan bakal nyangkut. Ya, kembali lagi, situasi yang akan menentukan semuanya. Kalau misalnya 2 tahun dan di 2 tahun itu ternyata banyak banget yang galbay dan banyak banget yang belum bisa melunasinya, ini kan dilema. Dilemanya apa? Pinjol mau terus menagih, mau terus mencantumkan itu sebagai hutang. Ya alhasil data mereka kacau, performa mereka kacau. Ya TKB 90 dan lain sebagainya sangat di bawah performa. Yang menyebabkan OJK ya harus bertindak, harus melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Nih, poin pentingnya di sini adalah ketika si pinjol pengen menyelamatkan data-datanya, pastinya akan dilakukan pemutihan dan penghapusan hutang-hutang tersebut. Ya, sekali lagi, jika ada yang bilang, udah biarin aja nanti otomatis lunas dengan sendirinya. Nah, itu bisa kalian percaya, tapi juga kalian nggak boleh percaya-percaya banget. Nggak boleh yang terlalu berharap. Karena kalau kita ngomong nggak bener itu nggak bakal bisa lunas, ya kenyataannya memang ada beberapa orang yang lunas gitu. Tapi kalau kita ngomong, pasti lunas, nggak bisa juga. Karena ya itu tadi kembali lagi tergantung si pinjolnya. Nah daripada kita bergantung kepada sesuatu hal yang belum pasti, alangkah baiknya ya kita udah mantapkan pikiran kita aja. Kalau memang masih belum ada uang dan tidak punya uang saat ini, ya udah galbe aja, simple seperti itu. Ya, tapi ini pasti akan kalian harus melewati penagihan-penagihan yang mungkin kasar ya menurut kalian, terus kemudian kata-kata yang mungkin tidak pantas dan lain sebagainya. Dan saya rasa ya selalu ada oknum lah ya di setiap institusi seperti ini. Ya nggak terlepas dari pinjol, banyak malah oknumnya kadang ya. Nah kita tidak bisa menyalahkan keadaan juga karena ya memang posisinya ya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang galbay saat ini dan mendapatkan penagihan-penagihan dari Watas, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Insya Allah semuanya aman. Insya Allah Watas tidak akan sebar data. Kalaupun sebar data, kalian kumpulkan bukti-buktinya dan teman-teman laporkan. Setidaknya pinjol legal itu jauh-jauh lebih aman ya dibandingkan pinjol ilegal. Ya saya yakinkan itu, saya pastikan pinjol legal jauh lebih aman dibandingkan ilegal. Nah, kalau ilegal pasti udah barbar tuh sebar datanya. Kalau legal ya setidaknya mereka masih ngerem-ngerem lah. Tapi apakah ada kemungkinan sebar data? Jawabannya tetap ada. Namanya juga oknum ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan semua itu? Nih, kalian cuman bisa yang kalian bisa kalian lakukan saat ini adalah bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin. Bang, saya sudah bekerja keras nih. Gimana tapi nggak bisa menyelesaikan semua ini. Berarti teman-teman harus bersabar. Ya. Ini memang klise, terdengar simple, terdengar sepele, tapi ya kenyataannya memang seperti itu, teman-teman. Kenyataannya memang seperti itu. Kita juga tidak boleh ya selalu
pengen sesuatu yang instan, hasil yang instan, ujung-ujungnya nanti kita akan kena tipu loh. Banyak orang-orang oknum-oknum di luar sana yang pengen ngeduitin masalah kalian. Sebagai contoh, jasa konsultasi, jasa joki, dan lain sebagainya. Sebenarnya solusinya yang paling pertama, yang paling menentukan masalah seperti ini adalah diri kalian sendiri. Teman-teman yang bisa menyelamatkan diri kalian sendiri dalam keadaan pinjol seperti ini. Oleh karena itu saya ingin menyarankan teman-teman, udah deh, coba mulai dekatkan diri sama Tuhan. Mulai perbanyak ibadahnya, mulai terus berdoa, mulai terus memohon pertolongan sama Tuhan. Karena itu yang akan menentukan segalanya. Di sini kita menghadapi diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana kita mengelola mental kita, mengelola kesabaran kita, menghadapi semuanya. Dan saya rasa teman-teman kalau bisa mengatasi diri kalian sendiri, masalah pinjol ini bukan apa-apa dan akan bisa segera kalian selesaikan kok. Ya, fokus aja untuk mencari penghasilan tambahan, fokus aja untuk kebutuhan sehari-hari dulu. Kalau memang sudah ada uangnya, baru kalian bayar semuanya. Ya, bunga terus akan berjalan iya, tapi karena ini pinjol legal, nggak bakal terus bergerak, pasti ada maksimalnya. Ya, tetap semangat, semoga teman-teman sehat selalu, semoga teman-teman diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan terus dan segera diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.